Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizka. Jadi di video kali ini aku mau memperlihatkan proses pembuatan CRUD yang dasar. Jadi aku buat ini data peserta bimbel yang dimana dia udah bisa dipencet edit, delete, detail, terus ini juga udah bisa dipencet. Jadi pas kita pencet tambah data kayak gini. Oke. Nah, jadi yang pertama gede. Terus kalau misalnya dipencet delete kayak gini, kalau misalnya kita pencet detail nanti dia muncul. Oke, jadi yang pertama banget dari semua rangkaian-rangkaian ini, kita buat dulu file koneksi PHP. Jadi di sini kita bisa buka dulu nih tag PHP-nya. Kita buat variable server name, username, password sama DB atau database. Jadi untuk server name, username sama password itu dia udah paten, udah dia pakainya udah localhost, root sama password nggak usah ditulis gitu. Jadi ya udah kalau misalnya kita mau tambahin ini tinggal kita tulis ini aja. Ini udah pasti. Terus habis itu di sini kita database-nya kita pakai PHP MySQL. Kalau ini terserah. Terus apa namanya? Di sini kita buat variable koneksinya. New MySQL ini kita taruh server name, username, password sama database. Terus di sini kita buat ini. Jadi kalau misalkan dia terkoneksi dengan sempurna, berarti dia bisa nyambung, berarti dia bakal muncul berhasil terhubung. Tapi kalau misalnya dia gagal terkoneksi, berarti dia bakal munculnya nanti gagal terkoneksi. Terus yang kedua di sini kita buat database. Kita buat database. Jadi di sini kita include apa namanya file koneksinya. Terus di sini kita panggil buat variable database yang tadi kita udah buat. Habis itu seperti biasa kayak di MySQL terminal kita bikin variable create. Habis itu di sini ada create database. Nah kalau misalnya di terminal kan kita bisa buat kayak create database PHP MySQL gitu kan. Tapi karena kita di sini udah pakai variable, jadi kita tinggal panggil aja variable db-nya. Terus ini sama kita pakai if else. Jadi kalau misalkan kalau kita berhasil, dia bakal munculnya database berhasil dibuat. Kalau misalkan dia nggak memenuhi yang ini atau dia nggak terkoneksi, berarti munculnya itu bakal database gagal dibuat gitu. Oke, jadi kalau misalnya dia true bakal muncul ini, kalau dia false dia bakal muncul ini gitu. Terus selanjutnya kita mau buat tabelnya. Nah kita masukin ini include. Nah terus kayak di terminal juga kita tulis create table. Nah di sini kita buatnya namanya itu table bimbel gitu. Terus di sini di dalam bimbel itu kita buat field ID, nama, alamat, tab, jenis kelamin kita pakai enum, ada laki-laki sama perempuan. Terus ini integer, varchar. Terus di sini kita pakai auto increment, jadi nanti dia otomatis bakal keubah sendiri. Tuh, sini kita pakai primary key. Terus ini juga sama kayak yang tadi, kalau misalnya dia berhasil muncul yang ini, kalau dia false atau nggak memenuhi yang ini, berarti dia bakal munculnya yang ini, tabel gagal dibuat. Terus sekarang kita mau tambah data. Tambah data di sini kita pakai tag HTML. Jadi di sini kan di sini ada tulisan data peserta bimbel, terus ada sini ada data laki-laki, data perempuan, tambah data. Terus di sini ada ID, nama sampai action, ya kan? Berarti di sini kita tambah ini pakai heading 1 form peserta bimbel gitu. Terus nah ini kita anggap aja misalkan belum ada ya, formnya udah ada, cuman di sini ini kita anggap belum ada ini dua-duanya karena ya kita belum
kita anggap kita belum buat file CRUDC gitu. Nah di sini kita pakai label sama input. Jadi label itu si ini ya nih, label itu si ini nih, masukkan data, masukkan nama lengkap sampai jenis kelamin. Terus kalau input itu si ini ya nih, si kotaknya ini. Jadi sini labelnya itu kita pakai masukkan ID tuh, terus inputnya kita pakai type-nya itu text. Nah terus sini karena kita mau pakai metode, jadi kita tambahin name. Namanya sama kayak sebelumnya, ID, nama, alamat, telepon, sama jenis kelamin. Disesuaikan aja sama yang tadi udah kita buat. Terus di sini kita tambahin for juga, ID, for nama, alamat, tel, jenis kelamin. Terus ini juga ID-nya nih, kita tambahin ID nama, ID alamat, ID telepon, sama jenis kelamin. Terus kan di sini dia ada ini ya, button ya kan. Jadi di sini kita tambahin deh button, terus tipenya submit gitu deh. Nah terus kalau misalkan kita ini kalau anggap kita belum buat yang lain-lain nih. Kalau misalnya di sini aku masukin nama ID sama jenis kelamin, terus aku pencet ini, dia bakal belum bisa kemana-mana karena ya kita belum buat prosesnya gitu. Jadi kita buat prosesnya di yang pertama, yaitu CRUD. Yang pertama itu adalah C atau create. Nah di sini ada CRUDC. Nah di bagian sini CRUDC itu kan dia create kan, jadi dia kayak apa ya, kayak input gitu. Jadi di sini kita include dulu nih file koneksinya. Terus jadi kalau misalnya kita mau nambah data itu pakainya method post. Tapi kalau misalnya kita mau kayak ngambil data itu kita pakainya method get gitu. Terus ini kita panggil lagi nih ID, nama, alamat, telepon, jenis kelamin. Jadi nah di sini key itu harus sama kayak nama field. Jadi kalau misalnya di sini key-nya itu ID, di sini field-nya itu ID. Terus sampai bawah nih, kalau misalnya di sini jenis kelamin, di sini kita juga jenis kelamin gitu. Terus di sini kan dia create ya, input gitu. Input berarti kan kita mau masukin data gitu kan. Berarti kita di sini query-nya itu adalah insert. Nah ini kita panggil nih variable koneksinya. Habis itu insert into nama tabel kita itu bimbel, habis itu values. So tinggal kita masukin deh variable ID sampai variable jenis kelamin di sini gitu. Nah terus habis kita buat CRUDC create, habis itu kita buat CRUDR. Nah di sini kita, jadi R itu adalah read untuk mengeluarkan data. Jadi setelah kita buat create input data, berarti kita harus mengeluarin datanya dong. Nah ngeluarin datanya di sini kita pakai yang namanya CRUDR gitu. Nah di CRUDR ini kita include juga file koneksi PHP-nya. Terus kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita mau nambah kayak table atau kayak heading atau paragraf atau teman-teman yang lain, itu kita tetap pakai tag HTML. Di sini kita ganti jadi data bimbel 2025. Balik. Nah ini kita ganti jadi data bimbel 2025. Ini data peserta bimbel. Nah terus kan di atas tadi aku nambah data. Bentar. Oh berarti yang ini penjelasannya. Berarti tadi kan di sini ada data laki-laki, data perempuan, sama tambah data. Terus dia ada background colornya. Habis itu dia gimana caranya dia bisa kesini. Terus bisa ngelengkap sampai 3 kolom gitu. Nah gimana caranya? Jadi di sini di dalam body ini kita pakai namanya table. Nah terus di sini kita pakainya border. Jadi kan dia ada item-item gini nih kan. Nah itu pakai border. Terus di sini
kita kasih style margin auto. Biar apa? Biar ke tengah tabelnya. Terus kan tadi aku ada itu tuh, ada background colornya kan. Nah di sini aku pakai deh style background color gitu. Nah ini dibuka sama TR ya, baru di dalamnya ada TH atau table heading. Terus kan tadi ada data laki-laki, data perempuan, sama tambah data ya kan. Nah data laki-lakinya itu di sini aku pakai call span 4, jadi dia ngelengkap gitu 1, 2, 3, 4, makanya dia ada di sini. Terus biar dia bisa kayak ke kanan gitu, kita pakainya text align yang right gitu. Nah terus biar tulisannya itu nanti bisa dipencet, bisa ke halaman web yang lain, itu kita pakainya tag A gitu, ref. Oke. Nah terus ini untuk data laki-laki, data perempuan, sama tambah data. Jadi pas kita pencet nih data laki-laki tag gitu kan, nah dia kan ke halaman web yang lain kan, berarti otomatis apa? Berarti kita buat file baru dong, ya kan? Nah di kita gimana ya? Nggak apa deh, langsung aja jelasin di sini. Jadi apa namanya? Ini aku ngejelasin langsung di sini aja ya kak. Jadi apa namanya? Karena pas tadi kita pencet itu dia bakal ke halaman web yang lain. Nah jadi kita tambahin deh di sini data laki-laki PHP di sini. Data laki-laki nih kan. Sama isinya kayak yang tadi, cuma di sini kita ganti nih query-nya. Kita select semua, select bintang from table bimbel kan. Kalau bintang itu kan semua, berarti semua data yang ada di table itu kan. Tapi di sini kita itu mau nyesuaiin sama jenis kelaminnya yang laki-laki aja. Kita bakal pilih, kita bakal select yang laki-laki aja gitu. Jadi makanya di sini kita tulis where yang jenis kelamin gitu. Jadi kayak select bintang from bimbel, yang dimana kita tuh pilihnya jenis kelamin yang laki-laki gitu. Gitu deh. Terus abis itu sama aja yang perempuan juga. Sini kita tinggal ganti aja yang perempuan gitu. Oke, kita balik lagi. Terus di sini terus di sini kan dia ada nama, alamat, telepon, sampai action kan. Ya udah kita tinggal tambahin lagi aja TR, terus table heading, ID, sampai action gitu. Nah terus habis itu biar kita nggak manual nambahin ID, nama, alamat, telepon, sampai action nih, nama-nama ini, alamat ini, jadi kita tulis aja di sini. Kita buat nih variable data, habis itu query-nya itu select bintang from bimbel gitu. Jadi kita men-select semua data yang ada di dalam bimbel itu. Jadi kalian bisa atau kalian bisa langsung tambahin aja nih di. Jadi kalau misalnya kalian buka PHP admin, itu nanti bakal langsung muncul si table bimbel gitu. Nah kalian bisa langsung tambahin di sini nih. Tuh, atau nanti bakal apa namanya? Atau kalian mau tambahin data sendiri yang ditambah data tadi juga bisa. Udah. Terus abis itu, terus ini karena kita mau berulang ya, karena kita mau pakai pengulangan, jadi kita pakainya while gitu. Kan banyak tuh pengulangan kayak while, for each, terus apa lagi ya. Nah tapi kita sini pakainya while gitu. Terus kita panggil variable bimbel sama SQL fetch array gitu. Terus di situ, nah di sini kita tambahin juga apa namanya, td-nya itu kita panggil deh php print bimbel id. Jadi ini dia buat apa namanya, biar gak manual juga. Iya, makanya kita pakai print ini. Jadi dia nanti bakal otomatis gitu loh guys. Nah terus kita selesai di halaman ini, itu ada ini
ada ini nih, ada edit, terus ada delete sama detail. Jadi kan dia bentuknya juga kayak on click gitu kan, kayak link gitu. Makanya di sini kita pakai tag A, edit, terus delete sama detail juga. Nah terus di sini kita bakal nanti masuk, oh ya gini aja deh. Kalau misalnya kita pencet edit, dia bakal ke bakal masuk ke halaman edit. Kalau misalnya kita pencet delete, nanti dia tampilan bakal kayak gini. Kalau misalnya dibuka detail, dia bakal ke halaman detail gitu. Nah caranya itu sebenarnya sama kayak yang ini nih. Kalau kita pencet data lagi, nanti dia bakal masuk ke file data lagi. Kalau misalnya kita pencet ke tambah data, nanti dia bakal masuk ke file tambah data. Jadi apa, kita buat file baru, edit data gitu. Kita buat file edit data. Nah, edit data ini, nah sini. Jadi, nah di sini nih pembedanya. Di sini kita udah mulai pakai variable get. Karena apa? Karena kita mau ngambil, ya kan? Edit data nih, kita mau ngambil nih data yang udah ada, terus kita mau edit gitu. Jadi sini kita pakai variable get. Nah, habis itu kan kita mau ngambil itu sesuai dengan ID ya, makanya kita pakai variable get ID gitu. Nah, ini juga nih sama nih kayak yang tadi yang aku jelasin, select bintang from bimbel where ID, karena kita mau manggil sesuai ID, makanya where ID. Terus di sini di edit data, bentar. Nah, di sini kita itu udah pakai ini nih, value PHP print bimbel nama. Nah, jadi apa ya? Yang bagian ini nih. Ini terus ini sama teman-teman yang lain lah nih yang aku blok. Nih aku blok ini nih kan sama semua nih. Nah, itu fungsinya itu, jadi kalau misalkan kalian pencet nih, mana ya contohnya nih, edit gitu kan, nah dia udah masuk nih nama, alamat, nomor telepon, sama jenis kelaminnya. Jadi kalian gak usah masukin lagi gitu, gak usah masukin manual lagi gitu, jadi dia otomatis bakal udah ketempelan gitu. Jadi kalian masukin aja nih tag PHP, bisa print, habis itu variable bimbel yang ID kalau misalkan di bagian ID, nama kalau di bagian nama gitu. Jadi kalian tinggal copy aja ini ke bawah sini sampai ke jenis kelamin gitu. Terus ini kan di bawahnya ada button simpan perubahan, kita tambahin deh button simpan perubahan, tipenya submit juga gitu. Terus oke, terus habis itu kita lanjut lagi ke tadi di sini kan ya. Nah, terus di sini di bagian delete, di sini ada yang beda nih. Di sini dia ada one click. Nah, jadi di sini kita itu mau munculin yang namanya sweet alert. Jadi kalau misalkan kita pencet nih, misalnya si Joko mau aku hapus nih, delete. Nah, dia bakal muncul kayak peringatan gitu. Nah, namanya itu sweet alert. Jadi apa ya, sebelum kalian mau hapus delete itu bakal ngasih peringatan dulu gitu. Di sini aku ngisinya yakin mau dihapus gitu. Jadi kalau misalnya kita pencet, nanti dia bakal muncul yakin mau dihapus gitu. Oke. Nah, terus abis itu ini juga sama nih, detail. Jadi kalau misalnya kita pencet detail, dia bakal ke halaman detail data. Nah, di sini kita buat file baru lagi nih, di sini namanya detail data. Jadi kalau misalnya kita pencet nih, misalnya salah satu Siono nih detailnya kan. Nah, jadi kita pakai variable get karena kita mau ngambil data gitu kan. Terus sebenarnya isinya tuh hampir sama kayak data laki-laki sama data perempuan. Tapi di sini yang membedakan adalah di query-nya.
ya. Jadi sini oh sama sini kan dia ada nambah nih kelas pagi sama kelas siang ya kan. Ya udah kita tinggal tambahin aja deh di sini TR terus table heading 2. Ini ada kelas pagi sama kelas siang. Terus ini kan dia make ada 4 kolom kan. Jadi kita pakai call span 4 gitu deh. Terus ini TR-nya juga TH-nya ini juga kita ganti nih jadi ID bimbel, nama peserta, nama bootcamp. Nah, kan ID jadi di table ini tuh dia gabungan antara 2 table. Iya, jadi sebelumnya itu kita buat table lagi namanya table bootcamp. Isinya itu ada ID bimbel, nama bootcamp sama jadwal kelas. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini dia itu ada nama bootcamp, jadwal kelas. Nama bootcamp sama jadwal kelas itu kan ada di table bootcamp, ya kan? Nah, jadi caranya gimana buat ngegabungin antara table bimbel sama table bootcamp? Caranya itu di sini kita pakai query-nya adalah ini join, ya kan? Kita pakainya join. Jadi kita select, ya kan? Kan kalau misalnya di bagian nih mana ya? Kan sini ada ID bimbel, nama peserta. ID bimbel itu ada di table ada di table bimbel. Ada table bimbel, makanya di sini table bimbel abis itu fieldnya ID. Abis itu table bimbel, terus ini yang fieldnya nama. Habis itu yang nama bootcamp itu kan di table bootcamp kan. Terus ini juga jadwal kelas ada di table bootcamp. Terus ini juga di telepon itu ada di table bimbel. Habis itu kita mulai nih dari from table bimbel kita joinkan ke table bootcamp. Nah, yang berelasi itu yang mana? Nah, kalau misalnya kita lihat yang berelasi itu adalah mana sih? PHP MySQL. Nah, di sini kita lihat nih designer. Nah, di sini dia ada yang berelasi, ya kan? Nih yang ini, begini. Nih, ID-nya si bimbel sama ID bimbelnya si bootcamp. Jadi kita tulis dia yang berelasi di sini, ID-nya yang di bimbel sama ID bimbel yang di bootcamp gitu. Nah, terus kita mau manggil sesuai sama ID kan? Manggil sesuai ID, iya. Makanya kita tulis deh where, terus ini bimbel ID, kita pakai yang variable ID gitu deh. Terus ini sama Oke, terus lagi yang belum dibahas ya? Coba kita lihat. Yang belum dibahas itu udah sih. Pokoknya kalau misalnya kalian mau nambah data itu bisa langsung di sini nih. Bisa kalian langsung tambahin data di sini. Ini data laki-laki tadi udah kita jelasin, data perempuan udah, tambah data, edit, delete, detail udah. Oh delete tadi belum aku jelasin ya. Yang baru sampai ini ya, sampai switch alert. Nah, ini kan delete abis itu kalau misalnya kita pencet delete kalau misalnya kita pencet delete itu nanti masuk ke link ini CRUDD. Berarti selanjutnya apa? Yang terakhir adalah CRUD, D itu delete. Jadi kita bikin deh file baru namanya CRUD yang delete. Jadi di sini kita pakai variable get karena kita mau ngambil. So di sini query-nya itu kita pakai delete from tabel kita bimbel sesuai dengan ID, kan dari tadi kita itu mau pakai sesuai dengan ID aja kan. Jadi di sini kita pakai deh where ID
variable ID gitu deh. Terus ini header location crude air ini apa gitu. Jadi kalau misalkan kita pencet misalnya delete, terus nanti kita oke misalkan, nah nanti dia bakal muncul lagi di halaman web ini gitu. Jadi kita pakai header location crude air, sama aja kayak yang tadi di crude C juga nih, kita kasih header location gitu deh. Terus apa lagi yang belum kita jelasin? Ini udah sampai D sih. Data, edit data udah aku jelasin tadi. Terus lagi nih kira-kira ini margin auto nih buat ketengahin juga. Terus lagi ya, terus udah sih kayaknya udah deh. Terus mungkin ini dikit lagi nih, ini kan kita buka kurung di sini kan, tapi karena kalau table itu dia di TKTML, jadi di sini buka kurungnya ini kita tutup dulu tag PHP-nya. Habis itu tutup kurung kurawalnya, kita buka lagi di sini tag PHP baru. Karena kan di sini udah kita tutup kan. Jadi kita harus buka lagi tag PHP-nya, baru kita kasih deh tutup kurung kurawalnya. Gitu deh. Oke deh, sekian dari penjelasan aku. Semoga mudah dipahamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.